Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Yesaya 7 ayat 11. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tema, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali kita lihat dan mengalami adanya gejala alam yang menjadi pertanda untuk suatu peristiwa yang segera terjadi. Misalnya awan mendung dan langit mulai gelap yang disertai angin dan udara yang dingin. Maka beberapa saat lagi hujan pasti turun. Dan benar, hujan pun mulai turun dari rintik-rintik sampai menjadi hujan deras. Begitu pula pada palang pintu kereta yang diturunkan dan bunyi lonceng bertalu-talu. Pastilah sebentar lagi kereta akan melintas lewat di palang pintu tersebut. Memang selalu ada jarak waktu tertentu yang harus ditunggu sebelum peristiwa itu terjadi. Tetapi selalu saja ada orang yang abai dan tidak sabar. Karena itulah sering terjadi kecelakaan atau kemalangan yang sangat memprihatinkan. Dan yang hanya dapat kita katakan sesal kemudian tidak berguna. Demikianlah dalam nas renungan kita ini, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyemangati Ahaz Raja Yehuda. Nampaknya waktu itu Raja Ahaz sedang bimbang dan takut menghadapi ancaman Raja Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel. Tuhan telah berfirman bahwa ancaman itu tidak akan terjadi dalam ayat yang ke-7. Bahkan kalaupun firmannya itu masih belum menguatkan iman Raja Ahaz, Tuhan masih mau menawarkan kepada Ahaz untuk meminta pertanda daripadanya. Inilah kesempatan bagi Ahaz untuk memastikan kebenaran firman Tuhan itu. Uniknya lagi, Tuhan bersikap terbuka dan penuh kasih kepada Ahaz untuk apapun yang dimintanya. Bahkan sampai dengan hal-hal yang sangat mustahil sekalipun, supaya Ahaz benar-benar percaya pada firman-Nya. Tuhan bersedia memberikan tanda ajaib dari dunia orang mati. Tuhan sanggup membuat keajaiban dengan menghidupkan kembali orang yang telah mati. Tuhan pun bersedia memberikan tanda ajaib dari tempat tertinggi yang di atas. Tuhan sanggup menurunkan roti atau api dari langit. Bahkan Tuhan bersedia turun dari sorga dan merendahkan dirinya di dalam Yesus Kristus untuk menjadi sama dengan manusia. Yang jelas, Tuhan masih memberi kesempatan kepada Ahaz dan semua orang yang lemah imannya, termasuk kita, untuk meminta suatu pertanda kepadanya. Namun demikian, sama seperti Ahaz, lebih baik bagi kita untuk tidak meminta hal-hal yang ajaib itu dan mencobai Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berinisiatif memberikan pertanda bagi kita untuk menghibur dan menguatkan iman kita. Yang penting bagi kita adalah percaya dan mengenali pertanda dari Tuhan, supaya kita semakin dikuatkan untuk berbuat dan bertindak yang terbaik, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga demi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, meskipun nas renungan kita ini sepertinya masih memberi kesempatan kepada kita untuk berdoa dan meminta pertanda dari Tuhan, tetapi hal itu bukan berarti menjadi kesempatan bagi kita untuk mencobai Tuhan. Ingatlah, tanda-tanda ajaib diberikan Tuhan untuk menguatkan iman yang lemah. Namun cukuplah bagi kita menerima tanda ajaib yang paling mulia, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Selain itu, Tuhan masih memberikan tanda-tanda ajaib kepada kita, supaya kita semakin setia dan mengasihi Dia yang terlebih dulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan menurunkan hujan ke bumi sebagai tanda bagi para petani untuk bercocok tanam. Hujan itu pun menjadi peringatan bagi para nelayan untuk menunda dulu pekerjaan mereka, karena ada kemungkinan angin taufan dan badai akan datang, merusak pekerjaan mereka menjala ikan di laut. Bahkan hal-hal yang biasa terjadi setiap hari pun dapat menjadi tanda dari Tuhan untuk meyakinkan kita bahwa kita masih hidup, berpikir, berbicara, dan bekerja. Akhirnya, kalaupun Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk meminta pertanda daripadanya, janganlah kita memintanya untuk mencobai Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha kuasa dan bertahta di kerajaan sorga, kuatkanlah iman kami untuk tetap percaya bahwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah pertanda ajaib darimu, supaya kami tetap setia mengasihi dan mengikuti Engkau. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.